Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang belum makan siang? Saya, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Kenapa aku belum makan siang? Nanti habis ini makan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, Ibu yang pimpin aja ya. Baik, Ibu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pelakumu. Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Nah, jadi sebelum pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Udah ada belum slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting dan bacaan secara tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa dapat menganalisis letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Lalu yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mengkreasikan peta serta komponen-komponen pada peta. Lalu yang terakhir, dengan membaca teks, siswa menyimpulkan peristiwa Sumpah Pemuda pada teks bacaan dan video dan menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Next. Udah keganti slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, kalian simak ya. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain ada Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung,
Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Next. Udah keganti? Sudah, Sudah, Ibu. Sudah. Nah, jadi ini adalah contoh dari peta ya. Nah, di atasnya itu ada judul peta, lalu ada garis-garis di tengahnya yang warna biru, lihat. Itu disebut garis astronomis. Lalu ada juga arah mata anginnya di pojok bawah sebelah kiri. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Itu arah mata angin ya. Lalu ada legendanya, lalu ada skalanya juga. Next. Udah keganti? Udah belum? Sudah, Ibu. Nah, sekarang simak dulu video berikut ya. Simaklah video berikut.
Sudah? Sudah, Ibu. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak sih peta itu apa dan biasanya digunakan untuk apa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Saya, Bu. Oke, Asya. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang berbentuk datar. Ya nggak, Bu? Ya, tepat. Betul. Tepuk tangan untuk Nur Asya. Ada yang mau jawab lagi? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, Ibu jelaskan lagi ya di sini. Pengertian peta, istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang artinya taplak atau kain penutup meja. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta adalah kartografi. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Pada umumnya dibuat dalam berbagai bentuk. Jadi di dalam komponen pada peta itu yang pertama ada judul peta, biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Lalu yang kedua ada skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Lalu ada simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Lalu ada legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang terakhir ada mata angin, merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Next, udah diganti? Udah terganti belum? Sudah, Ibu. Sudah. Lalu kita lanjut ke peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Jadi, isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu bunyi dari Sumpah Pemuda ya, dan Sumpah Pemuda ini biasanya diperingati pada tanggal 28 Oktober. Next, udah keganti? Sudah, Ibu. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, pengertian peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang artinya, siapa yang mau jawab nomor 1? Angkat tangannya. Saya, Bu. Saya. Oke, Nur Oh, Asya. Nita, Bu. Nita, Bu. Nur Asya dulu, Oh, silahkan. iya, Bu. Artinya itu taplak atau kain penutup meja, Bu. Iya, tepat sekali. Sekarang next, nomor 2, udah keganti belum? Sudah, Ibu. Sok, sekarang Nita. Skala Ya, Bu. peta merupakan Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya, Bu. tepat. Tepuk tangan untuk Rahmanita. Yeay. Yeay. Sekarang next. Slide ketiga udah ganti. Sudah. Pertanyaan ketiga. Udah.
Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal, Diana. Jawab. 28 Oktober, Bu. Betul. Hore. Yeay. Udah pintar ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, karena adanya pandemi ini yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring, jadi tugasnya tadinya kan Ibu mau minta kalian berkelompok. Namun kayaknya Ibu mau ini aja ya, memberi tugas LKPD, nanti Ibu kirim di grup WhatsApp. Nanti silahkan kalian kerjakan, lalu nanti dikumpulkan di minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Baik, Baik, Ibu. Nah, sekarang slide selanjutnya udah keganti. Sudah, Ibu. Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa aja sih? Peta. Iya, Peta. peta. Terus, Komponen-komponen peta, Bu. ya, betul. Sama Dan juga- peristiwa Sumpah Pemuda, Bu. Iya, betul. Ibu ulang kembali ya, Ibu ulas kembali. Jadi peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta umumnya dibuat dalam berbagai bentuk komponen. Berbagai bentuk. Lalu yang kedua ada komponen pada peta. Yang pertama ada judul peta, simbol, garis, dan legenda. Dan juga mata angin. Dan terakhir tadi kita membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai pembelajarannya, dilanjutkan lagi nanti minggu depan. Ayo tadi yang Nur Asyah yang belum makan udah boleh makan ya, sekarang udah beres. Iya, Ibu, siap. Ya. Oke, kelas hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.